Anzes Group, koreografer etis, bergabung dalam percakapan tentang plagiarisme koreografi Say My Name. Kontestan Streetman Fighter Fata baru-baru ini terjebak dalam skala plagiarisme yang diperlihatkan oleh Woyong etis karena tampaknya memanggil di atas panggung. Koreografi Fata yang ditantang untuk membuat untuk lagu Zico Nyuting yang akhirnya menempati posisi pertama dalam tantangan mencakup gerakan yang hampir identik dengan gerakan tarian ikonik mengemudi dari Say My Name etis menyebabkan penggemar memanggilnya keluar. Pernyataan diam yang dibuat Woyong adalah selama penampilan grup di KCON Arab Saudi 2022, di mana selama breakdance untuk The Real, ia melakukan gerakan menggigit yang telah lama digunakan di komunitas dancer untuk memanggil seseorang untuk mencuri koreografi. Segera setelah itu, dia melakukan versi pendek dari tarian mengemudi yang selanjutnya menunjukkan niatnya untuk memanggil Fata keluar. Dia juga melakukan gerakan menggigit di waktu lain bersama dengan gerakan-gerakan tarian dari koreografi New Things. Woyong dipuji karena sikapnya yang jelas tentang tuduhan plagiarisme dan penolakannya untuk mengabaikan masalah ini didukung oleh Anzes Group, salah satu koreografer Say My Name sendiri. Anze telah turun ke media sosial, khususnya story Instagram, untuk bergabung dengan percakapan tentang plagiarisme gerakan tarian mengemudi. Sebagian besar dari apa yang dia bagikan di ceritanya adalah repost dari orang lain yang menunjukkan dukungan mereka kepada Woyong etis dan koreografer mereka serta memanggil Fata untuk masalah ini. Story-storynya termasuk video yang telah beredar menjelaskan apa itu arti dari menggigit, seiring dengan kebingungan kenapa Fata yang tampaknya menjadi teman sang anggota etis tampaknya menjiplak koreografi mereka. Tampaknya dia telah membaca pesan yang dia terima untuk memberitahu dia tentang masalah yang sedang berlangsung dan setuju dengan apa yang telah dikatakan. Terakhir, ia juga membagikan video etis khususnya Woyong menampilkan Say My Name secara langsung, menunjukkan betapa ia mendukungnya dan para anggota melalui waktu yang membuat frustasi ini. Bersama dengan postingan di Instagram story-nya, NZ bahkan membagikan ulang video koreografi asli Say My Name di akun Instagramnya yang awalnya diposting pada Januari 2019. Jelas terlihat dari aksi dan reaksi dari anggota etis dan koreografer mereka bahwa mereka pasti saling mendukung. Yang kedua, Crush menanggapi kritik tentang dugaan rasisme di acara baru. Crush baru-baru ini merilis pernyataan di Instagram setelah dia mendapat kecaman setelah menerima reaksi keras karena diduga rasisme terhadap dua penggemar kulit hitam di sebuah konser baru-baru ini. Di media sosial, sebuah postingan baru-baru ini menjadi viral ketika seorang penggemar membagikan pengalaman mereka di konser Crush. Menurut salah satu dari dua penggemar, penyanyi itu menghindari menyentuh tangan mereka saat tos dan menyentuh orang lain di barisan depan pertunjukan. Dalam klip itu, Crush terlihat menyentuh tangan para penggemar di barisan depan sebelum dia berhenti dan mundur sedikit, mengangguk ke arah penonton sebelum melanjutkan. Post asli dari video tersebut menceritakan pengalaman di Twitter, mengatakan bahwa salah satu teman mereka memindahkan tangan mereka untuk memungkinkan penyanyi itu mencapai mereka, tapi dia melewatkan keduanya, masih berhasil menyentuh tangan teman yang lebih rendah. Saat tweet tersebut dibagikan, Crush mendapat banyak kritikan dari para penggemar. Banyak yang percaya bahwa idola itu sengaja melewatkan dua penggemar karena warna kulit mereka. Setelah klip itu diposting dan netizen membuat kemarahan mereka, sang idola turun ke media sosial untuk menanggapi tuduhan itu. Dalam postingan itu, Crush menjelaskan bahwa setelah sekian lama berada jauh dari keramaian, dia secara alami bersemangat dan berjalan menuju keramaian. Crush kemudian menjelaskan bahwa dia menahan diri untuk tidak memberikan tos, tapi itu bukan karena alasan apapun yang berkaitan dengan para penggemar khususnya, tapi menjelaskan bahwa keselamatan menjadi masalah. Dia mengungkapkan bahwa saat dia memberikan tos di bagian itu, penggemar semakin dekat dan mendorong, jadi dia memilih untuk tidak melanjutkan. Idola itu selesai dengan meminta maaf atas kesalahannya dan menambahkan bahwa dia mencintai semua penggemar dan tidak akan pernah menunjukkan pilih kasih atau diskriminasi terhadap siapapun. Tapi ketika permintaan maaf itu diposting, post asli turun ke media sosial untuk membantah klaim Crush. Dalam tweet baru-baru ini, pengguna membagikan video dari sudut pandang mereka, menambahkan bahwa mereka berada tepat di depan dan tidak ada masalah mendorong atau sesuatu yang berbahaya yang akan menghentikan Crush menyentuh tangan mereka. Ketika ditanya apakah karena pembatasan
pembatasan COVID-19 karena teman-teman tidak memakai sarung tangan atau mereka berada di area yang salah, penulis menjelaskan bahwa tidak ada yang memakai sarung tangan dan mereka berada di depan pertunjukan sejak awal. Pengguna kemudian menjelaskan bahwa mereka akan memahami masalah keamanan kalau Crush mengambil keputusan untuk tidak hadir karena alasan tersebut. Tapi, penulis menambahkan bahwa tidak hanya semua orang di sekitar mereka merasa nyaman, dia juga menyentuh tangan dua orang di dekat mereka berdua. Penggemar internasional tidak menerima permintaan maaf dan mengatakan itu tidak masuk akal dan Crush terus menerima reaksi dari penggemar global. Dengan semakin banyak kritik yang diarahkan pada penyanyi itu, netizen Korea berbagi pemikiran mereka dan membela Crush. Netizen Korea ini berkumpul di komunitas online populer untuk memberikan pendapat mereka tentang masalah ini. Banyak netizen Korea mengatakan Crush tidak rasis, tapi dia sebenarnya mengatakan tidak kepada penggemar Korea di sebelah dua penggemar dengan kulit gelap dan mendukung klaimnya bahwa dia menghindari bagian penggemar yang mendorong pagar. Yang ketiga, tren Congratulations Jimin di Twitter setelah anggota BTS ini memecahkan berbagai rekor di platform streaming. Jelas tidak mengejutkan bagi ARMY untuk mendengar bahwa salah satu idola K-pop favorit mereka sekali lagi memecahkan beberapa rekor baru. Fans terus men-streaming musik baru BTS, terutama lagu-lagu Jimin untuk merayakan ulang tahunnya yang akan datang 13 Oktober. Jumlah dedikasi dan waktu yang tidak terbayangkan yang telah dihabiskan para penggemarnya dimasukkan ke dalam streaming akhirnya terbayar karena musik Jimin terus memecahkan rekor baru. Pada apa yang tampaknya hampir setiap hari sekarang menduduki puncak tangga lagu di berbagai platform berbeda seperti Spotify dan iTunes. Lagu Ost With You yang memecahkan rekor oleh Jimin dan sahabatnya idola K-pop Ha Sung-woon telah meninggalkan jejak besar dalam sejarah musik Korea, mengingat semua pencapaian yang dicapai dalam waktu yang begitu singkat. Pada 10 Oktober, rekor lain ditambahkan ke daftar panjang pencapaiannya karena Ost Korea tercepat yang mencapai 150 juta streaming di Spotify hanya dalam 168 hari dan 10 jam. Menjadikannya hanya 15 juta lebih banyak penayangan dari tujuan Jimtober yang telah ditetapkan ARMY untuk dicapai sebelum tanggal ulang tahun Jimin. Berkat ARMY, lagu solo anggota BTS yang berjudul Promise juga telah mencapai prestasi baru untuk memperoleh 325 juta tampilan di SoundCloud, yang menjadikannya lagu yang paling banyak diputar di platform. Di sisi lain, Taehyung BTS bergabung dengan Selena Gomez sebagai influencer musik top Instagram. Menurut Hype Auditor, salah satu situs populer untuk analisis Instagram, anggota BTS Taehyung saat ini menjadi influencer musik teratas di Instagram, mengikuti sensasi pop Selena Gomez. Selena Gomez dan V BTS saat ini adalah dua musisi paling berpengaruh di Instagram. Meskipun tidak punya banyak pengikut karena merupakan akun yang relatif baru, V menunjukkan kekuatan pengaruhnya. Netizen bereaksi, V, debak. Selena, V, dan Lisa adalah tiga teratas. Mereka bahkan di atas Beyonce dan Taylor Swift. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.